نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Fadlul Islam, masih pada bab Tafsirul Islam. Kita baca keterangan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah. Tidak pantas bagi orang yang beriman, baik dia laki-laki atau perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia mencari celah, pilihan dari urusan mereka tersebut. Makna ayat ini, seorang mukmin, seorang mukminah, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi dia tatkala sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya tentang suatu perkara, lalu dia mencari perkara yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Qala Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa na'safu, kita sangat menyayangkan, sangat menyesalkan, anna ba'dal wu'adh awil kuttab yamdahul Islam wala ya'rifu ma'nahu wala yanha an diddihi minasyirkiyat. Kata beliau, yang sangat menyedihkan, yang sangat menyayangkan, yang sangat kita sesalkan, bahwasannya ada sebagian para pemberi nasihat. Wu'adh itu para pemberi nasihat, kalau bahasa kitanya apa? Penceramah lah, ya. Ada sebagian penceramah, awil kuttab, atau para penulis, yamdahul Islam, dia memuji Islam, namun wala ya'rifu ma'nahu, namun dia tidak faham apa itu makna Islam. Dia puji agama Islam, tapi dia tidak faham makna Islam itu tadi. Wala yanha an diddihi, juga dia tidak melarang dari lawan Islam berupa kesyirikan. Jadi ada orang, sebagian penceramah, kadang dia menyebutkan tentang Islam, menyeru untuk beragama Islam, ya enggak? Memuji Islam, menyebutkan keindahan-keindahan Islam, tapi dia tidak faham makna hakikat agama Islam. Juga terkadang dia tidak faham apa perkara-perkara yang bisa merusak keislaman. Bahkan dia tidak melarang dari perkara-perkara lawan keislaman, berupa kesyirikan, kekufuran. Kadang-kadang sebagian orang ceramah dia menyebutkan tentang bagusnya Islam, indahnya Islam, tapi dia tidak ada atau tidak pernah melarang umat dari kesyirikan. Tidak pernah mengatakan itu syirik, itu kekufuran. Bahkan terkadang tidak pernah melarang dari keharuman. Anda mau tanya sama antum, ya, mabuk-mabukan haram apa enggak? Haram, ya. Nyanyian haram apa enggak?
Nyanyian musik itu haram. Kadang ada sebagian orang penceramah, dia ceramah ya tentang Islam, tapi di belakangnya alat musik. Ya enggak? Sambil ada biduannya nungguin. Ya enggak? Biasanya ada acara-acara orang nikah itu ya. Kata MC-nya, kita stop dulu nyanyi kita. Acara ceramah, kita dengarkan tausiah. Selesai ustadznya tausiah, doa, kita tutup dengan satu buah lagu dari biduan kita. Joget pak ustadznya tadi sama biduan yang auratnya terbuka. Dia mengajak orang berislam, tapi dia tidak paham hakikat Islam itu apa. Kemudian kata Syekh, wa ba'duhum yufassiru syahadata alla ilaha illallah bi anna allaha huwal khaliqur raziqu au ikhrajul yaqin al fasid minal qalbi. Sebagian mereka itu ada yang menafsirkan syahadat la ilaha illallah ditafsirkan dengan makna Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, atau mengeluarkan keyakinan yang rusak minal qalbi dari suatu hati, wa idkhalul yaqin bi anna allaha wal khaliq wa nahwi dzalik, dan memasukkan keyakinan dengan mengatakan Allah adalah pasang pencipta. Wa hadza ghalatun, ini kesalahan. Bal ma'nahu, bahkan makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqtada li tauhidir rububiyah, dan itu merupakan konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah. Jelas? Kalau antum ditanya apa makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah Salman? Hah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah kan belum selesai pengajian pelajaran kita. Ya enggak? Apa Faiz? Makna la ilaha illallah. Makanya kalau ada ustaz jelaskan tuh dengar, pasang telinga tuh ditaruh di kepala, jangan ditaruh di tumit. Dengarkan, senyum. Disuruh apa namanya enggak paham. Tapi kalau ngerusak nomor 1. Ditinggalkan ustaz, main layangan, patah alpukat. Tanya, ngeblank. Apa Faiz? Makna la ilaha illallah. Apa yang antum ketahui tentang makna la ilaha illallah? Antum muslim? Atau Kristen? Muslim. Apa makna la ilaha illallah? Oh ya, kalimat tauhid. Apa? Artinya apa? La ilaha illallah itu tidak ada ilah ya, atau tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maknanya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Jika ketika antum ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesembahan yang benar hanya satu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Patung sesembahan bukan? Sesembahan. Kuburan sesembahan bukan? Sesembahan. Salib sesembahan. Pohon kadang disembah bukan? Disembah. Tapi yang benar hanya satu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa qauluhu, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah atau wa yuqimus shalah. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sebelumnya, hadis Umar bin Khattab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Ya. Maknanya yuaddiha al-'abdu 'alal wajhil masyru'. Seorang hamba tersebut menunaikannya dengan cara yang telah disyariatkan. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Salat wajib ada berapa waktunya? Ada 5 waktu. Bi khusyu'iha wa ruku'iha, dengan kekhusyukannya, dengan ruku-rukunya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Wa ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin, ghayyaru fiha, melakukan perubahan dalam salat tadi.
Wala yatma'innuna fiha fir ruku'i wal i'tidal ba'dahu hatta yatma'inna qa'iman. Sebagian kaum muslimin ada yang merubah-rubah salat tadi. Mereka tidak tumaknina pada salat tersebut, baik ketika ruku, ketika i'tidal, ya. Sampai betul-betul tumaknina juga ketika berdirinya. Wa yasjud hatta yatma'inna sajidan. Sujud sampai tumaknina sujudnya. Wa ya'tadil hatta yatma'inna jalisan. Kemudian dia i'tidal, ya, sampai tumaknina dalam keadaan dia duduknya. Balil wajib al-itmi'nan fiha, bahkan yang wajib tersebut adalah tumaknina. Jadi sebagian orang apa? Mengubah-ubah sholatnya tadi, tidak ada tumaknina padanya. Ketika ruku, ketika i'tidal, ya, ketika sujud, ya, ketika bangkit dari sujud, ketika duduk tidak ada tumaknina. Nah, jadi ketika seseorang tidak tumaknina itu apa yang terjadi? Sholatnya tidak sah. Makanya sholatnya jangan buru-buru. Santai saja sholat itu. Gerakannya betul-betul ruku, betul-betul sujud. Wa qauluhu wa tu'tiz zakah. Kemudian sabda Nabi SAW, engkau menunaikan zakat. Ai al-mafruḍah, yaitu zakat yang wajib. Faman kana indahu malun fabalaghon nisaba wa hala 'alaihi al-haulu wajaba ikhrajuz zakah. Sawa'un kanat minadz zahabi awil ibili wal mawashi wa hakadha minal awraq hadhi tunazzal 'ala adh-dhahab aw 'ala al-fiddah biqadri nisabil fiddah tukhraj minal awraq. Kata beliau, kata Syekh Utsman Salimi, demikian juga Islam itu, ya, disebutkan dalam hadis engkau menunaikan zakat. Zakat yang wajib bagi orang yang memiliki harta lalu mencapai nisab dan sudah mencapai satu haul, 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Baik harta yang dia miliki tadi berupa emas atau onta atau hewan-hewan ternak yang lain. Demikian juga uang, ya, mata uang, duit. Itu diposisikan dengan posisi emas atau perak. Kalau duit itu bisa dihitung sebagai emas, bisa dihitung dengan nisab perak. Ya. Lalu dikeluarkan zakatnya dari duit tadi. Berapa? 2,5%. Wa minal hubub waz-zuru wan nakhl wal 'inab indal hasad idza balagatin nisab. Demikian juga biji-bijian, hasil pertanian, kurma, anggur, ya. Ketika waktu panen maka dibayarkan zakatnya tatkala sudah mencapai nisabnya. Wa kadza as-shaum, demikian juga puasa. Di bulan Ramadan wajib, wa huwa syahrun fis sanah. Puasa wajib 1 bulan dalam 1 tahun. Walhamdulillah jumhurul muslimin yafrahun bidukhuli syahri Ramadan wa yasumunahu. Alhamdulillah mayoritas kaum muslimin senang kalau berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka berpuasa. Lihat, bulan Ramadan rata-rata semua kaum muslimin berpuasa. Umum jangan main-main belajar, ya. Nggak diperbolehkan main-main kan. Bukunya antum seperti itu. Terkadang ada ayat Al-Quran, ada hadis, antum main-main kan, puter-puterkan kayak gitu. Apalagi Al-Quran itu tidak diperbolehkan, ya. Cari mainan yang lain, ya. Wa kadza al-hajj, demikian juga haji. Faman qama bihadil wajibat fahuwa mau'udun bidukhulil jannah. Maka barang siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia dijanjikan akan masuk surga. Lianna iqamataha minal iman wa minad din wallahu wa'adal mu'minina bil jannah was sa'adah. Dikarenakan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut bagian dari iman, bagian dari agama, Allah telah menjanjikan kaum mukminin dengan surga dan kebahagiaan. Falladhi yukhillu bi ba'dhi hadhil arkan faqad naqasa tauhiduhu. Maka orang yang menyepelekan atau ada celah pada dia, kekurangan pada rukun-rukun ini tadi, maka kurang pula tauhidnya dia. Wa dha'ufa imanuhu, dan lemah keimanannya, bihasabi ma farata wa qasura, dengan sebab kelalaian dan kekurangan yang ada pada dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kaum wanita, awalaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita itu, ya, tatkala dia haid
dia tidak sholat dan tidak puasa, kata Nabi SAW, itu adalah bentuk kurangnya agama pada wanita. Wanita itu, perempuan, uminya antum itu, ya, kalau lagi haid, lagi nifas, dia tidak sholat. Abinya antum bisa sholat, berarti kurang ibadahnya, ya, kurang amalnya. Nah dari situ tadi sabda Nabi SAW mengatakan, fadzalika min nuqsani diniha, ay min nuqsani amaliha, kurangnya amalan. Bapaknya antum bisa sholat sebulan itu full, ya, bisa full dia sholat 5 waktu. Uminya antum kalau lagi datang bulan nggak bisa dia full, misalkan 7 hari, berarti cuma 21 hari, berarti amalannya tidak sesempurna laki-laki. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, fadzalika min nuqsan diniha, itulah bentuk kurangnya agama seorang wanita. Di sini Nabi SAW menyebutkan agama merupakan bagian dari amalan. Ma'annaha tutrakus shalah bi amrin syar'iyyin, dalam kondisi ditinggalkannya salat tadi karena perintah syariat. Nabi SAW melarang wanita haid untuk salat. Namun itu digolongkan sebagai bentuk apa? Kurang agamanya, kurang amalannya. Lantas bagaimana orang yang tidak mengerjakan salat bukan karena perkara syar'i? Jelas? Maka menunjukkan bentuk kekurangannya parah. Bukan lagi kurang agamanya, tapi kurang akalnya dia. Wala yalzamuha qada'uha, bagi orang yang haid tadi tidak mesti dia mengqadha. Wasaum, ya. Demikian juga puasa. Tuftir bi amrin syar'iyyin, wanita tidak perlu dia puasa bagi yang haid karena perkara syar'i. Wa taqdi, namun dia mengqadha. Ma'anna hadza yanqus dinuha, dalam keadaan kondisi seperti ini kurang agamanya. Fa kaifa biman taraka shalah ayyaman biduni udhrin aw yuftir fi ramadan biduni udhrin minar rijali wan nisa. Lantas bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan salat berhari-hari tanpa ada uzur, atau dia tidak berpuasa berbulan-bulan tanpa ada uzur, minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan perempuan? Difahami? Kalau ada uzur saja disebutkan nuqsan diniha, ada uzur, dia tidak puasa, tidak sholat, dikatakan kurang agamanya, kurang akalnya. Terus kalau ada orang yang tidak sholat, tidak puasa tanpa uzur syar'i, maka dikatakan bukan lagi kurang agama atau kurang amalannya, kurang apa? Kurang akalnya. Ya, sudah kurang akal, kurang otak, kurang agama pula, kurang pikir. Faham? Nah, sehingga ketika seseorang tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, itu menunjukkan agamanya lemah. Wanita yang ada udzur syar'i saja disebutkan agamanya lemah, lantas bagaimana dengan orang yang berbulan-bulan tidak puasa atau bertahun-tahun tidak puasa? Ya. Wa ba'dun nisa tutawi'u zawjaha idza sa'alaha al-jima' wa hiya tuhibbus shaum wa hadza la yajuzu laha. Demikian juga sebagian wanita terkadang menyambut seruan suaminya tatkala suaminya menginginkan hubungan badan dalam keadaan dia ingin puasa. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Seorang perempuan tidak diperbolehkan mengikuti keinginan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri dalam kondisi sedang berpuasa. Walihada yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wal kufri awi syirki tarkus shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara seseorang dan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan salat. Maknanya apa? Batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau salat sudah ditinggalkan sama dia, berarti dia bisa masuk dalam ranah kekufuran. Ya. Rawahu Muslim an Jabir fal hadar min tarkis shalah aw tarkil ibadatil ukhra. Maka seorang muslim waspada dari meninggalkan salat atau meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Wa hadits Umar rawahu Muslim awal kitabil iman wa nahwu min hadits Abi Hurairah fi sahihain walau syawahid katsira kama huwa ma'lum min fardiyati hadhihi salawat kama jaa fil hadits. Demikian juga hadits Umar riwayat Muslim di awal-awal kitabul iman, dan juga yang semisalnya dari hadis Abu Hurairah dan riwayat Bukhari Muslim memiliki banyak penguat sebagaimana yang sudah diketahui semua tentang kewajiban-kewajiban salat ini tadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis,
Nabi SAW mengatakan, ayyumam ra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha atau wa ata'at zaujaha dakhala jannata rabbiha. Kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin, wanita manapun, salat khamsaha, kalau dia salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, dakhalat jannata rabbiha, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan menunaikan salat ya bagi seorang wanita. Dia salat, dia puasa, dia taat kepada suami, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Intinya ya ikhwan, yang disebutkan dalam bab ini tadi, bahwasannya Islam itu terdiri dari tauhid, terdiri dari salat, terdiri dari menunaikan zakat, dia berpuasa, dia haji. Kira-kira kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia hidupnya tidak sholat, gimana ini? Benar tidak Islamnya? Tidak benar. Kalau ada orang sholat tapi bolong-bolong, benar tidak Islamnya? Tidak benar. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memahami makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Apa Salman? Tidak ada yang disembah dengan benar. Abu Jahal hidup di bangsa Arab di masa jahiliyah, tahu dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasul mengajak mereka, annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Tahu dia makna kalimat la ilaha illallah. Antum berulang-ulang kali sampaikan tauhid, disampaikan pelajaran tauhid, disampaikan kalimat la ilaha illallah, masih jawabnya salah. Ketika antum mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini patung sesembahan bukan? Berarti Allah Subhanahu wa taala. Ini Yesus itu sembahan bukan? Berarti itu Allah Subhanahu wa taala. Ini pohon sesembahan bukan? Antum katakan ini Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Faham antum? Kan anak udah bilang, faham, dengar ke baik-baik. Diulang-ulang berkali-kali, masih salah. Ucapan antum mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, itu kufur. Antum tahu enggak? Faham? Kata para ulama sama dengan antum mengatakan itu Yesus adalah Allah, ini pohon adalah Allah, ini batu adalah Allah, ini. Antum katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Apa keyakinan ini yang antum pahami? Semuanya kaum muslimin ini kan sekarang ini kan meyakini seperti itu. Ya pada? Itu keyakinan wahdatul wujud. Faham? Ini antum belum pernah enggak dikerasi dalam bab tauhid ini tadi. Berarti masih tauhidnya antum masih rapuh. Antum kira benar, antum mengatakan tidak ada sesembahan yang tidak ada sembahan kecuali Allah. Makanya diulang-ulang pelajaran tauhid itu. Dengarkan. Ketika antum mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Faham tuh? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu antum berarti menetapkan ini Buddha adalah Allah, Wisnu adalah Allah, Yesus adalah Allah. Apalagi seluruh patung-patung Buddha-Buddha di kelenteng di kuil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faham antum? Anak tes lagi. Yusuf, apa makna la ilaha illallah? Nah, itu yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Itulah dzalika bi annallaha. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Huwal haq, yang benar. Sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah adalah batil. Itu makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Jelas? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah. Ini yang antum perlu sampaikan. Dan ini yang antum yakini. Faham? Kalau antum katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ana mau tanya sama antum. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan bukan? Tuhan. Maria. Tuhan bukan? Tuhan. Wisnu, Tuhan bukan? Dewanya orang Hindu. Tuhan bukan? Apalagi yang antum ketahui? Lata, Uzza, sapi Tuhan bukan? Hah? Tuhannya orang Hindu kan? Apalagi Tuhannya orang Hindu? Tikus. Tuhannya orang Hindu juga. Ketika antum mengatakan tidak ada Tuhan ini kecuali Allah. Makanya kata para ulama, definisi tidak ada Tuhan kecuali Allah salah. Faham? Tadi yang benar apa? Tadi yang benar. La ma'buda, la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna la ilaha illallah. Nyambung antum? Ana mau tanya sama antum. Patung, Tuhan apa bukan? Tuhan. Pohon, Tuhan apa bukan? Tuhan. Ada enggak yang nyembah patung? Ada. Nyembah pohon ada enggak? Ada. Nyembah sapi ada enggak? Ada. Nyembah salib ada enggak? Ada. Berarti kan itu Tuhan, sesembahan. Ketika antum mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhan ini tadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Dan itu memang benar, itu Tuhan. Kan disebutkan dalam Al-Quran alihah. Ya benar? Alihah. Tuhan itu banyak, tapi yang berhak disembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu semakna. Intinya ada tambahan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Faham? Kalau antum mengatakan, apalagi sebagian orang bilang gini, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang ada ini melainkan Allah. Tambah lebih parah lagi. Dengan mengatakan la maujudah illallah, lebih parah, ini kufur. Faham? Kekufuran. Ada orang mendefinisikan la ilaha illallah artinya tidak ada yang ada ini melainkan Allah. Kufur apa enggak? Kufur. Kenapa? Karena dia meyakini ini tripod ada, berarti Allah. Babi, naudzubillah, Allah. Anjing, naudzubillah. Sehingga mereka meyakini seluruh alam semesta ini adalah Allah. Itu namanya la maujuda illallah, juga kekufuran. Makanya ada orang mendefinisikan kalimat la ilaha illallah ini dengan definisi-definisi yang menyimpang, dan cuma satu definisi yang benar. Makna yang benar adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum katakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Jangan antum katakan tidak ada yang ada di alam semesta melainkan Allah. Tidak boleh antum katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Juga tidak boleh. Faham? Karena ketika antum mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, Tuhan itu sesembahan bukan? Hah? Patung itu sesembahan bukan? Sesembahan kecuali Allah. Berarti sesembahan yang banyak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pemahaman apa namanya?
wahdatul wujud, apa namanya? Hululiyah. Allah menyatu dengan makhluk. Itu tidak boleh. Jelas? Nah, Abu Jahal, Abu Lahab itu dulu dia tahu kalimat la ilaha illallah itu. Yang dipahami oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika dia diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka punya banyak Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Nailah, ada banyak Tuhannya mereka, patung-patungnya. Karena mereka punya banyak Tuhan, dan mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhannya mereka. Jadi Tuhannya mereka itu banyak. Ada patung, ada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la ilaha illallah, ucapkan. Maknanya apa? Ucapkan oleh kalian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain dan menyembah Tuhan hanya satu. Boleh apa tidak? Kata mereka, tidak boleh. Mereka faham kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau mengucapkan. Orang zaman sekarang mengucapkan berkali-kali, tapi tidak faham makna kalimat la ilaha illallah. Itu perbedaannya beda. Diingatkan baik-baik. Ya. Nanti kalau ditanya oleh orang awam, apa makna la ilaha illallah? Maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, jadi kalau ada orang nyembah selain Allah, berarti dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Difahami? Kalau ada orang misalkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia minta-minta di kuburan, berarti ini orang tidak faham makna la ilaha illallah. Difahami? Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup dulu sampai sini. Naktafi billahi.